Nah, jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin melakukan pembayaran melalui jaringan IDN, itu Bapak Ibu bisa memilih satu di antara dua cara yang nanti akan saya ajarkan. Nah, setiap cara ini memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, namun nanti di akhir saya akan menjelaskan mana cara yang kami rekomendasikan agar mempermudah Bapak Ibu ke depannya. Nah, jadi cara yang pertama Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran menggunakan aplikasi browser bawaan yang ada di HP Android atau iPhone Bapak Ibu masing-masing. Jadi silakan bisa dibuka dulu browsernya, lalu Bapak Ibu bisa menginput halaman website berikut. infradigital.io/bills. Nah, nanti silakan bisa dibuka. Setelah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa memilih sekolah. Nah, untuk sekolahnya Bapak Ibu bisa mencari SMK Al-Kautsar gitu ya. Nah, ini bisa dipilih seperti ini. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan sekolah contoh. Nah, selanjutnya apabila sekolah sudah dipilih bisa diinput nomor induk siswanya. Nah, apabila sudah, klik lihat tagihan. Nah, nanti Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan di mana menunjukkan nama putra-putri Bapak Ibu, nomor induk siswanya, nama sekolahnya, total tagihan, dan juga detail tagihannya. Nah, untuk melakukan pembayaran, ini tidak harus semua tagihan harus dibayarkan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa memilih tagihan mana dulu yang ingin dibayarkan. Nah, contoh misalnya saya ingin membayar SPP Desember dulu. Nah, maka pilih yang SPP Desember dan hilangkan centang yang pembayaran LKS. Setelah itu Bapak Ibu bisa memilih cara membayarnya. Ya, ini bisa dipilih mulai dari Indomart, Alfamart, bank, dan juga aplikasi-aplikasi mobile pembayaran lainnya yang sudah bekerja sama dengan kami. Itu seperti itu. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin membayar melalui Alfamart, maka dipilih Alfamart, kemudian klik bayar. Nah, nanti Bapak Ibu akan muncul tampilan berikut ya. Untuk mengetahui tata cara pembayarannya, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah dan bisa mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan di sini. Bapak Ibu tidak perlu lagi khawatir tidak hafal atau lupa cara pembayarannya karena semuanya sudah ditampilkan di sini. Jadi saat nanti Bapak Ibu ke Alfamart tinggal mengikuti langkah demi langkahnya. Nah, kalau misalnya saya ingin mengubah metode pendaftaran, apakah bisa, Pak? Bisa, Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mencari metode pembayaran baru yang diinginkan. Misal yang semula Alfamart pindah untuk melalui bank, misalnya Bank BRI. Nah, kemudian di Bank BRI ingin melalui ATM misalnya ya, sekalian ambil uang. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah ditampilkan juga seperti ini. Nah, itu cara pertama yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk melakukan pembayaran melalui jaringan IDN. Nah, cara yang kedua ini Bapak Ibu, cara yang untuk sementara hanya bisa digunakan oleh handphone Android. Ya, untuk iPhone masih berproses. Jadi untuk Bapak Ibu yang menggunakan iPhone, untuk sementara hanya bisa menggunakan cara yang pertama. Nah, untuk Bapak Ibu yang menggunakan HP Android, bisa menggunakan cara yang kedua, di mana cara yang kedua ini memiliki 3 keunggulan atau 3 hal yang tidak dimiliki oleh cara pertama. Nah, apa saja itu? Nanti akan saya jelaskan sembari saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan cara kedua ini. Nah, cara kedua, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi jaringan IDN. Nah, downloadnya bagaimana, Pak? Downloadnya Bapak Ibu silakan bisa membuka Google Play Store-nya, ya. Nah, saat Google Play Store-nya sudah muncul seperti ini, silakan Bapak Ibu bisa mencari aplikasi namanya jaringan IDN. Nah, silakan bisa dicari. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya di atas ini ada aplikasi jaringan IDN dengan logo toga berlatar belakang hijau. Ya, ini yang tulisannya jaringan IDN. Kalau sudah silakan diklik. Setelah itu Bapak Ibu bisa download terlebih dahulu. Nah, apabila sudah di-download, tombolnya berubah menjadi open, klik open ya atau buka apabila Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, nanti tampilan awalnya Bapak Ibu itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu diminta untuk menginput nomor HP.
Nomor HP yang mana, Pak? Nomor HP yang bisa menerima SMS, Bapak Ibu. Ya, walaupun pulsanya nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting bisa menerima SMS atau masih dalam jangka waktu aktif. Itu seperti itu. Nah, di sini misalnya saya input nomor HP. Nah, kalau sudah klik lanjut. Nah, apabila Bapak Ibu muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu tidak usah khawatir dan tidak usah panik ya. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor customer service kami, nanti akan dibantu untuk proses pendaftarannya. Ya, dengan cara bagaimana? Nomornya berapa, Pak? Nomornya bisa dilihat di pojok kanan atas. Nah, ini pojok kanan atas ada tanda tanya, silakan diklik. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan dijelaskan bagaimana cara untuk untuk bisa mendapatkan akses. Nah, untuk mengakses nomor customer service kami itu Bapak Ibu bisa diklik di pendaftaran, lalu klik tanda tanya di pojok kanan atas. Nah, nanti di sini akan muncul nomor HP ya, nomor WhatsApp lebih tepatnya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk bertanya dan untuk bisa dibantu terkait pendaftarannya. Itu seperti itu. Nah, ini saya akan input untuk nomor HP-nya yang sudah terdaftar. Nah, nanti apabila nomor HP sudah terdaftar, akan diminta menginput kode OTP, Bapak Ibu. Kode OTP itu apa? 6 digit kode yang dikirimkan melalui SMS dan tidak boleh diberikan ke siapapun, kecuali ke orang-orang yang menurut Bapak Ibu perlu mengetahui data tagihan putra-putrinya. Itu seperti itu. Nah, nanti apabila sudah berhasil login, Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Ya, nanti nama putra-putrinya itu akan muncul di sini. Nah, kalau misalnya tadi, Pak, saya sudah berhasil login tapi namanya kok bukan nama anak saya gitu. Itu bagaimana? Sama seperti tadi. Ketika nomornya tidak terdaftar, Bapak Ibu silakan bisa menghubungi nomor customer service kami. Nanti akan dibantu untuk perubahan atau sinkronisasi datanya. Nah, tadi kan di awal saya sudah menjelaskan ya bahwa langkah kedua ini memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan cara yang pertama. Ada 3 keunggulan. Nah, keunggulan yang pertama ini Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari nama sekolah dan juga menginput nomor induk siswa putra-putrinya untuk melakukan cek tagihan. Bapak Ibu hanya perlu mengklik nama putra-putrinya, terus kemudian klik tagihan. Nah, nanti akan muncul tagihan kalau memang ada tagihan yang belum dibayarkan. Nah, ini misalnya contohnya seperti ini. Maka akan muncul tagihan yang sama seperti tampilan di browser tadi. Nah, untuk melakukan pembayaran juga sama, tinggal dipilih mau membayar apa, klik bayar, kemudian klik lihat cara bayar. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memilih mau bayar melalui apa. Itu seperti itu. Jadi sama persis Bapak Ibu ya, bedanya ini di sini Bapak Ibu tidak perlu lagi menginput nama sekolah dan juga nomor induk siswa putra-putrinya. Jadi kalau nomor induk siswanya lupa, nggak usah khawatir, masih bisa bayaran Bapak Ibu, tinggal dibuka saja aplikasinya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu apabila menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu akan memiliki akses langsung ke bukti pembayaran untuk tagihan-tagihan yang sudah dibayarkan oleh Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana, Mas? Maksudnya adalah Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi kalau misalnya bukti pembayaran yang sudah didapatkan, entah itu bayar melalui ATM, entah itu bayar melalui Alfamart, hilang, itu tidak perlu takut dan khawatir. Karena sudah ada bukti pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh IDN yang tersimpan di server kami ya. Untuk mengaksesnya Bapak Ibu bisa melalui aplikasi jaringan IDN ini. Nah, caranya bagaimana, Mas? Caranya, Bapak Ibu silakan bisa kembali ke halaman ini, ya, halaman cek tagihan. Nah, lalu perhatikan Bapak Ibu, di pojok kanan atas itu terdapat icon jam berlatar belakang hijau. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengakses bukti pembayaran, silakan bisa diklik di sana. Nah, ini saya contohkan ya untuk tagihan yang sudah ada tagihan yang sudah terbayar. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu di sini. Ya, tagihan-tagihan apa saja yang sudah dibayar dan dibayarnya itu kapan. Nah, Bapak Ibu tinggal klik salah satu, misalnya saya pengen lihat bukti pembayaran di Desember tahun lalu. Nah, tinggal diklik. Nanti Bapak Ibu akan muncul ya di sini bukti pembayaran yang sah gitu ya, yang di belakangnya sini sudah tertulis lunas gitu ya Bapak Ibu ya.
dan bisa disimpan dengan cara melakukan screenshot atau tangkap layar. Ya, nanti screenshot itu bisa dijadikan bukti yang sah ya bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran di tagihan tersebut. Nah, itu keunggulan yang kedua. Nah, tadi kan saya bilang ada 3 ya Bapak Ibu, dan keunggulan ketiga ini adalah keunggulan yang menjadi favorit bagi para orang tua, terutama ibu-ibu nih. Kenapa? Karena di keunggulan ketiga ini Bapak Ibu bisa cek promo pembayaran yang bisa dinikmati apabila Bapak Ibu melakukan pembayaran melalui jaringan IDN. Nah, cara ceknya bagaimana? Cara ceknya Bapak Ibu bisa kembali ke halaman paling awal, ya, ke sini. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di pojok kanan atas ini terdapat 3 icon ya, atau 3 gambar. Ya, icon yang pertama ini icon pengaturan, icon yang kedua ini icon pencarian, dan icon yang ketiga ini yang berlambangkan hadiah, ini adalah icon promo. Nah, silakan Bapak Ibu bisa klik icon promo tersebut, dan Bapak Ibu bisa melihat ya, promo-promo apa saja yang bisa dinikmati ketika Bapak Ibu melakukan pembayaran melalui jaringan IDN. Nah, ini ada banyak promo di sini. Nah, apa sih Mas keunggulannya kalau kita bisa tahu promonya apa saja? Ya gampangnya adalah Bapak Ibu bisa bisa ngepas apa ya bahasanya itu, Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan kapan kira-kira saya harus bayar supaya bisa dapat promo gitu. Nah, misalnya Bapak Ibu pengen dapat promo gratis saldo Rp50.000 gitu ya. Apabila Bapak Ibu membayar di tanggal 28 Maret ya untuk 10 orang pertama. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kalau ada sekolahnya ada tagihannya di tanggal 28 Maret itu siap-siap ya melakukan pembayaran. Siapa tahu Bapak Ibu bisa menjadi 10 orang tercepat yang melakukan pembayaran di hari itu. Apakah promonya cuma itu, Mas? Enggak juga. Ada lagi yang lain Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di sini kira-kira mana yang kemudian ingin Bapak Ibu nikmatin. Dan sebagai informasi ya Bapak Ibu, biasanya promo itu akan banyak datang di tanggal 25 sampai awal bulan depannya. Jadi misalnya kalau Maret berarti di antara 25 Maret sampai awal bulan April. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ancer-ancer ya atau bisa kira-kira mau bayarnya itu kapan supaya bisa dapat promo. Itu seperti itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu 3 keuntungan yang bisa didapatkan apabila Bapak Ibu menggunakan cara kedua. Nah, namun apabila Bapak Ibu terkendala tidak bisa menggunakan cara kedua ya, karena mungkin HP-nya menggunakan iPhone, tidak usah khawatir. Bapak Ibu tetap bisa membayar melalui cara yang pertama. Itu seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu terkait penjelasan tata cara pembayaran melalui jaringan IDN. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa diajukan di kolom chat atau mungkin Bapak Ibu bisa langsung on mic dan menanyakan langsung ke saya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke pihak sekolah.